my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no else can. Let me show you love, oh no pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my word. No, I'm not perfect, but Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Bu, mengganggu. Ibu, kebetulan kami dari CDP gugus tugas untuk mewawancarai Ibu. Dalam wawancara ini, di sini kami cuma menceritakan bagaimana Ibu menangani kasus-kasus apa ada dilema-dilema atau ada etika-etika yang Ibu mungkin paradigma lah antara etika, keadilan dan tanggung jawab seperti itu. Mungkin bisa kita mulai Bu. Dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah, namun perlu saya sampaikan bahwa khususnya di satu laki-laki untuk kasus yang dengan begitu besar itu tidak pernah terjadi. Karena kasus-kasus yang terkait perlindungan seperti yang Nah, untuk mengetahui kasus-kasus yang terjadi, ya selama ini karena di SD tidak ada namanya guru BK, itu saya serahkan ke guru piket. Nah, guru piket ini yang akan mencatat kasus-kasus yang memang terjadi. Nah, dari hasil itu saya identifikasi perlu ya itu kasus apa yang terjadi, sehingga selaku pimpinan saya bisa mengetahui di sekolah ini kasus ini yang terjadi seperti mengejek sama anak-anak. Bu, dalam mengambil keputusan mungkin dari guru-guru Ibu, apakah Ibu memiliki dilema, mungkin Ibu kasihan atau mau ditegur juga kasihan orangnya. Jadi kita berada dalam dilema lah Bu. Apakah Ibu pernah mengalami hal itu? Kalau yang hal itu saya mengalami khususnya kasus yang terjadi pada diri saya satu dua orang. Namun selaku pimpinan itu harus mengambil tindakan kebijakan dengan pertimbangan pengabdian yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Hanya kasus seperti saja sehingga kita seorang pimpinan melakukan tindakan yang merugikan orang lain itu tidak mungkin. Jadi cara saya selaku pimpinan itu melakukan pendekatan persuasif dengan cara memanggil guru yang bersangkutan, saya berikan nasihat-nasihat, pendekatan kekeluargaan yang alhamdulillah sehingga itu dapat terwujud apa yang diharapkan selaku pimpinan. Seperti itu. Bu, begini Bu, misalkan mungkin Ibu pernah mengalami juga seperti ini. Ini satu pihak benar, satu pihak juga benar. Jadi Ibu pasti punya dilema bagaimana untuk menyelesaikan seperti ini Bu. Untuk menyelesaikan dua kasus yang berbeda, ya kita harus objektif dan profesional melihat kebenaran kasus ini dan kesalahan yang dilakukan anak-anak
kita. Berarti dalam memberikan sanksi ya Sudah gede ini. kita sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memberikan sanksi yang sifatnya mendidik bagi yang salah itu. Berarti di sini ibu juga pasti memikirkan ya, maksudnya kita harus selalu berpihak sama murid lah seperti itu. Ya, harus kita berpihak kepada murid. Jangan murid misalnya benar terus kita katakan salah, itu kan merugikan. Jadi merusak mental ini anak-anak, ada tanggapan negatif bahwa ini ada tindakan diskriminatif oleh pimpinan. Jadi saya itu tidak seperti itu, harus kita objektif melihat kasusnya. Oke Bu. Bu, misalkan hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif yang sudah ibu lakukan dalam mengambil keputusan Bu? Yang saya anggap efektif dalam melakukan keputusan itu yang pertama itu membangun komunikasi bersama seluruh warga sekolah, baik itu siswa, orang tua murid maupun guru. Karena tanpa kita membangun komunikasi itu apa yang menjadi program kita tidak akan kita capai secara mudah. Jadi intinya membangun komunikasi, kerjasama, kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Bu, apabila ibu dalam melaksanakan sebuah kasus, apakah ibu pernah menjadwalkan, misalkan untuk kasus ini saya harus jadwalkan tanggal sekian, bagaimana prosedur seperti itu Bu? Kita lihat kasusnya, misalnya kasus itu ditangani oleh guru tiket. Ketika kasus itu tidak tuntas, maka selaku pimpinan mengambil alih dengan ketentuan membuat jadwal. Karena kenapa kita buat jadwal? Karena kasus ini yang tidak tuntas harus kita libatkan orang tua kedua anak ini misalnya yang berkasus, sehingga kita jadwalkan untuk memberikan penyampaian secara tertulis untuk hadir semua di sekolah. Dalam menyelesaikan kasus yang ada di sekolah ibu, adakah orang yang ibu percayakan untuk menyelesaikan kasusnya selain ibu, misalkan ibu tidak hadir atau bagaimana? Adakah orang yang ibu percayakan untuk menyelesaikannya Bu? Jelas ada. Ya, misalnya kalau saya tidak ada kan di sekolah itu sudah dibuat jadwal program tiket dari guru-guru yang bersangkutan. Misalnya per minggu 6 orang guru yang melaksanakan tiket. Nah, guru-guru inilah ketika ada kasus di sekolah ya mereka yang mengambil alih ketika saya tidak hadir. Dan memang selama ini karena kita sudah bagi tugas ya, ketika ada kasus ya guru kita sudah menangani. Nanti setelah tidak tuntas ya diambillah saya. Ya, Bu, berarti di sini terjadi kolaborasi yang baik ya Bu antara kepala sekolah, orang tua murid, terutama komite juga Bu ya. Iya, itu harus kita libatkan apa semua kan. Saya sudah sampaikan tadi kita berkolaborasi seluruh warga sekolah dalam hal ini siswa, orang tua murid atau komite, guru, bahkan pengawas sekolah. Mantap Bu. Dari semua yang ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat petik? Misalkan ibu menyelesaikan kasus A, adakah pembelajaran yang ibu dapat ambil dari itu Bu? Jelas ada pembelajaran yang kita ambil. Artinya keputusan yang kita lakukan dalam tindakan anak-anak yang dilakukan itu kita bisa pikir, oh ini yang saya lakukan karena ini benar, ini salah. Jadi ada pembelajaran lah bagi kita dalam menangani kasus itu. Yang intinya saya bilang tadi itu jangan ada tindakan diskriminatif terhadap anak yang satu dengan anak yang lain. Kita harus betul-betul Berarti meratakan Bu ya, tidak ada pembedaan semua siswa. Kita harus menggunakan keadilan. Oke Bu, untuk wawancara saya cukup sekian Bu. Terima kasih Ibu sudah membantu. Baik, alhamdulillah baik. Ini pertanyaan seputar bagaimana ibu mengambil keputusan, apa ibu punya dilema atau hal-hal yang tidak bisa ibu selesaikan seperti sekitar sekolah ibu dengan guru-guru kah, dengan siswa ibu, ya seperti itu Bu. Terus kita tidak
tahu apa imbasnya yang selama ini kita kasih sama anak. Iya, betul Bu. Begini Bu, misalkan kasus yang Ibu alami atau guru-guru di sekolah atau siswa Ibu kan pasti sama-sama benar. Misalkan yang satu juga benar, yang satu juga benar. Yang dalam ini pasti Ibu punya dilema dalam antara mengambil keadilan keputusan. dan tanggung jawab. Kira-kira Ibu lakukan seperti apa? Kalau hal-hal yang begitu yang saya hadapi di sekolah banyak juga. Iya. Kita kasihan juga karena di satu sisi mereka kan makhluk sosial yang Iya, berinteraksi. Ya, kita pahami saja pekerjaan apa yang dia lakukan, apakah untuk keluarganya ataukah untuk pribadinya. Kalau masalah pribadi tinggalkanlah dulu. Kalau dari saya ya asal jangan mengganggu Proses belajar mengajar, silahkan, nggak apa-apa. Asal jangan sering-sering, kalau satu kali dua kali oke. Berarti ada kasihan juga, Ya ada tanggung juga karena jawab biar bagaimana juga, iya, kita betul, sebagai Bu. kepala sekolah atau sebagai seorang pemimpin bukan hanya menuntut kewajiban mereka, haknya juga kita harus tahu bahwa mereka itu kan di samping sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, harus kita perhatikan situasi dan kondisi yang terjadi. Bu, begini. Apakah Ibu pernah mendapati kasus-kasus di sekolah Ibu sampai melibatkan polisi kah atau bagaimana Bu? Ya ada. Iya, Bu. Ada, ini karena lingkungan sekolahnya kita itu kita kasih tinggal di perumahan itu, di perumahan sekolah itu kita kasih tinggal orang yang bukan guru. Iya, betul. Karena ya dari situlah yang biasa menjadi pemicunya, bawa-bawa bicara begitu. Kalau dia keluar dan dengar cerita, dia bawa di sekolah. Masalah yang ada di sekolah yang dia tahu-tahu sedikit dia bawa di luar. Akhirnya dia bertengkar, mengadu sama suaminya tidak terima istrinya dikasih begitu. Datang lagi di sekolah, bahkan kejadiannya itu kita dibawakan parang. Karena suaminya melibatkan kepolisian. suaminya tidak terima istrinya dikasih begitu. Iya. Karena juga itu istrinya bukan urusannya terlalu banyak dahulu. Oh itu kan cuma numpang. Iya. Maunya kamu yang bersosialisasi di lingkungan sekolah tempat kamu tinggal. Harus tahu membawa diri, jangan masalah-masalah yang ada di sekolah pergi cerita di luar. Terus dari masalah yang ada di luar pergi cerita di dalam kelas, di dalam sekolah. Terus dia dengar guru-guru. Ya jelas juga guru-guru tidak mau. Nah, proses belajar mengajar dia keluar, sering-sering keluar. Kok bikin apa di luar? Jadi banyak masalah yang terjadi di sekolah sebenarnya. Berarti Ibu membicarakan kasus ini, Ibu tentukan waktunya dulu. Ya. Yang kondusif yang seperti bagaimana terus Ibu memanggil yang berkasus itu, Bu. Ya saya lihat-lihat waktu kalau memang ada waktu yang baik saya panggil. Sesuaikan kondisi, tahu kondisi ya. Itu ada situasi dan kondisi. Tidak sesuai dengan yang dia inginkan, saya panggil dulu atau biasa saya cerita-cerita sama ketua komite, bagaimana ini sih, tolong Pak. Jadi memang harus saling membantu. Karena saya pernah bilang, sehebat apapun itu kepala sekolah yang datang di sekolah itu, secerdas apapun, kalau tidak dibantu dengan guru-guru tidak akan berhasil. Jadi saya minta tolong pengertiannya. Ya, itu. Kemudian Berarti ini Bu tidak berdampak jangka panjang. Ya, Cuma sebentar. sebentar saja. tapi tidak semua begitu mungkin guru guys. Ada juga yang berdampak jangka panjang, Ya, ada juga yang jangka pendek. Tergantung dari gurunya masing-masing mungkin. Sebenarnya itu dari karakternya. Iya, betul Bu. Wataknya dari karena dia juga kita paksa. Betul, Bu. Kalau dari Mulai perubahan dari sendiri, Dari diri sendiri dulu. Ya. Bagaimana kita merubah orang? ya, Kalau kita dari diri sendiri kita tidak bisa rubah. ya. Cuma jangkaan saja. Karena selalu berulang. Satu kali, dua kali kalau habisnya sih oke. Besok terulang lagi. Bulan depan begitu lagi. Betul, Bu. Oke, Bu. Oke. Will never come in between. You're part of my entity, here for infinity.
When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever.